Salam Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada pada pagi hari ini. Kita akan beribadah secara online dan kita mau mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk kita boleh datang kepada Raja di atas segala Raja. Haleluya. Mari kita mau sembah Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini kita mau datang dan menyembah Raja di atas segala Raja. Haleluya Yesus Tuhan. Kami datang pagi ini Tuhan dengan segenap kerinduan kami. Oh, haleluya. Sama-sama kita mau katakan, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Ku nyanyi haleluya, oh, ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatanmu. Di hidupku, oh haleluya, haleluya Yesus. Kau Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, oh ku percayakan ada bagiku. Bapakku datang, Bapakku datang menyembahmu di sini, oh ku percayakan ada bagiku. Tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas,
Tuhan di hidupku. Haleluya Yesus Tuhan, pagi ini kami mau menyembah-Mu Tuhan. Haleluya. Oh Yesus, haleluya. Katakan, tak usah ku takut, tak usah ku takut, sebab Kau sertaku. Tak usah ku bimbang, Kau di dalamku. Tak usah ku cemas, Kau penghiburku. Saat ku lemah, Kau kuatku. Ku nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa. Haleluya, nyanyi haleluya, ku nyanyi haleluya. Sungguh Kau hebat, ajaib perkasa perbuatan-Mu. Hidupku. Haleluya Yesus Tuhan. Kami sembah Kau Yesus. Kami agunkan nama-Mu Tuhan. Kau Allah yang perkasa, Engkau layak disembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Biarlah segala hormat kemuliaan hanya bagi Engkau Yesus, Raja di atas segala raja. Pagi hari ini kami siap memuji Engkau Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Salam Bapak Ibu Saudara, kami percaya dimanapun Bapak Ibu Saudara, biarlah kuasa Tuhan yang selalu ada buat setiap kita. Karena Dia adalah Raja di atas segala yang selalu memberikan kekuatan buat setiap kita. Tak tertandingi kuasa Tuhan oleh kuasa manapun. Haleluya. Yeay. Mari kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Dimanapun Bapak Ibu berada, kita mau tinggikan Tuhan kita. Haleluya. Katakan, pada siapa Kau bandingkan perbuatannya yang heran? Tak ada kerajaannya yang terbesar, tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar nama-Mu Tuhan. Sorak kemenangan, sungguh tak tertandingi. Tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaan-Mu kekal. Tidak ada
kuasa manapun yang dapat menandingi kuasa Tuhan kita. Pada siapa kau bandingkan kekuatannya yang heran? Tak ada. Kerajaannya yang terbesar tak akan tergoyahkan. Semua musuh pun gemetar mendengar namamu Tuhan. Sorak kemenangan. Mari lompat sama-sama buat Tuhan kita. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Haleluya. Kami percaya kuasa-Mu terlebih besar dari kuasa manapun Tuhan. Haleluya. Terpujilah namamu Yesus Tuhan. Kau yang senantiasa memberikan kekuatan buat setiap kami Tuhan. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Raja di atas segala raja. Katakan, sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Sungguh kerajaanmu kekal. Sungguh tak tertandingi, tak ada yang setara denganmu. Hanya Yesus Tuhanlah yang terhebat. Jauh melebihi dari penguasa di dunia. Kerajaanmu kekal. Oh, haleluya. Mari kita memberikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Sungguh kuasa-Mu tak tertandingi oleh kuasa manapun Tuhan. Dan bila setiap hari kami mau senantiasa mengandalkan Engkau. Haleluya. Di setiap langkahku, aku mau tetap berjalan di dalam firman-Mu Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntut jalanku. Karena Kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan atasku. Ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Haleluya.
di setiap langkahku. Tanganmu menuntun jalanku, karena kau pelita hidupku yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak kau tinggalkan. semuanya ku percaya. Ku percaya Kau Tuhan, atasku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Haleluya, haleluya Yesus. Selamanya kami akan memuji Engkau Tuhan, dan selamanya kami akan percaya kepada Engkau Yesus Tuhan. Forever haleluya. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Ku percaya Kau Tuhan, atasku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ku berjalan, ku berjalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagimu. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done, Tuhan. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your
done. Your will be done. Forever I will sing in your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Haleluya, haleluya. Beri sorak-sorai buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Curang kuasa-Mu Haleluya Yesus Tuhan. Yes, Lord. Forever I will sing in your presence, Lord. Forever I will trust in your name. We believe that your will be done. Whatever your will be done. Thank you, Lord. Biar itu boleh keluar dari hati kami, Tuhan. Ketika kami berbicara bahwa kami akan percaya di dalam nama-Mu selamanya. Apapun yang kami alami, kami mau percaya bahwa di dalam Engkau pasti ada jalan keluar. Terima kasih Tuhan buat setiap jaminan kepastian ketika kami mengikut Engkau. Tanamkan itu dalam hati kami Tuhan. Sehingga terus puji-pujian kepada Engkau terus dinyanyikan dari hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami membuka hati kami, berbicaralah buat setiap kami Tuhan. Roh Kudus saat ini Kau mengurapi setiap kami, mengurapi setiap umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini di rumah masing-masing. Urapi Tuhan, buat kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu dan urapi hamba-Mu. Berkati tim musik dan tim pujian yang sudah membawa kami pada puji-pujian kepada Engkau. Kami tahu Engkau disukakan. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami alaskan doa kami. Semua yang percaya berkata, amin. Shalom Bapak Ibu, apa kabar? Hari ini judul khotbah adalah Entering God's Rest, ya, masuk dalam perhentian Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, kalau kita habis berlelah-lelah ya sepanjang hari, banyak kegiatan gitu ya. Saya beberapa waktu yang lalu sebelum COVID gitu ya, kalau banyak kegiatan sepanjang hari dari pagi sampai sore, kemudian sore pulang sebentar harus ke gereja, entah ibadah tengah minggu, entah ibadah doa malam, entah ibadah kaum wanita. Kadang-kadang waktu untuk istirahat itu hanya 30 menit. Bapak Ibu yang terkasih, ketika saya sampai di rumah dan lihat, waduh setengah jam lagi harus berangkat lagi. Apa pilihan saya? Saya enggak memilih mandi, saya memilih tidur sebentar. Jadi rebahan sebentar di atas kasur, 15-20 menit saya pergunakan untuk rest. Dan ketika saya rest, saya tutup mata, aduh rasanya nikmat sekali. Nikmatnya kenapa? Aduh bisa rest dari segala kesibukan, dari segala kelelahan, bisa rest sebentar. Wah rasanya benar-benar luar biasa. Saya enggak pilih mandi. Habis itu sikat gigi baru pergi. Mungkin kalau orang lain pilih mandi, kalau saya enggak, rest ya, nikmat sekali. Nah ketika saya rest, tubuh saya rest, rasanya enak sekali. Bapak Ibu yang terkasih, ketika tubuh kita rest, itu rasanya luar biasa. Walaupun mungkin sementara ya, nanti capek lagi. Tapi kalau kita mau tubuh kita rest kekal nanti setelah kita diganti tubuh kemuliaan. Amin. Enggak hanya tubuh, roh kita juga bisa rest ketika apa?
ketika kita diampuni dosanya. Sebelum kita diampuni, pasti kita terus terintimidasi dengan apa yang kesalahan-kesalahan yang kita buat, itu pasti terintimidasi karena iblis akan terus mengintimidasi ketika kita melakukan dosa. Namun ketika kita diampuni, roh kita jadi rest, ada damai, ada satu ketenangan ketika kita merasa bahwa kita sudah diampuni. Gak hanya roh kita, Bapak Ibu, jiwa kita juga butuh rest. Dalam hidup kita, selama kita hidup, kita pasti mengalami banyak masalah. Ya atau ya? Bapak Ibu punya masalah enggak? Seringkali dalam hidup kita punya masalah silih berganti. Kadang malah enggak silih berganti. Kadang bersamaan. Ya, Bapak Ibu yang terkasih, ada seekor rusa. Rusa ini sedang hamil, ya. Rusa ini sedang hamil dan ketika dia tahu tiba saatnya dia harus melahirkan anaknya. Dia cari tempat. Dia cari tempat untuk melahirkan anaknya. Ya, rusa. Ketika dia sudah mau melahirkan, wah, tiba-tiba hujan deras. Hujan deras disertai petir menyambar-nyambar. Dan ketika petir itu menyambar pohon, salah satu pohon di hutan, pohon itu terbakar dan mulai sedikit demi sedikit hutan mulai terbakar. Ketika dia melihat itu, kemudian dia tengok ke arah yang lain, dia melihat ada singa, ya, singa yang lapar siap untuk menerkam dia. Ketika dia lihat ke arah yang lain lagi, dia melihat seorang pemburu. Seorang pemburu yang siap untuk menembak dia. Wow, Bapak Ibu yang terkasih. Rusa ini mengalami benar-benar keadaan yang terjepit. Karena dia dikurung oleh masalah. Tapi yang luar biasa, dia enggak kemana-mana. Dia tetap ada di tempat itu. Dan dia melakukan tugasnya untuk melahirkan anaknya. Yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika dia melahirkan anaknya dan pemburu itu hendak menembak dia karena sasaran yang empuk. Tapi kilat menyambar-nyambar sehingga pemburu itu meleset. Bukannya menembak rusa itu tetapi menembak singa. Ya, singanya mati. Wah, Bapak Ibu yang terkasih. Kemudian hujan turun begitu lebat. Sehingga api yang mulai membakar hutan pun padam. Bapak Ibu, ketika rusa ini memilih untuk melakukan apa yang dia bisa lakukan, keadaan berubah. Bapak Ibu yang terkasih, ini berbicara buat setiap kita. Seringkali kita panik. Ketika kita punya banyak masalah, yang ini belum selesai ada lagi. Dalam pekerjaan masalah, dalam pelayanan masalah, dalam keluarga masalah. Rasanya dikungkung oleh masalah. Sehingga kita enggak tahu apa yang harus kita lakukan. Tapi mari kita mau belajar dari rusa ini. Ketika kita punya masalah, mari kita belajar tenang. Dan kita lakukan apa yang bisa kita lakukan di hadapan kita. Jangan panik, jangan bingung. Kita punya Tuhan yang luar biasa. Yang ketika kita bersandar kepada Dia, ketika kita bisa mempercayai Dia, Dia sanggup untuk menolong kita. Amin Bapak Ibu. Ketika seperti itu, ketika kita punya masalah, ketika kita bisa bersandar kepada Tuhan, ketika kita mau taat kepada Tuhan, jiwa kita rest. Jiwa kita tenang. Sekalipun di tengah badai masalah. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menjanjikan satu perhentian. Kita akan baca Ibrani 4 pasal 1, Ibrani pasal 4 ayat 1 sampai dengan 3 lebih dahulu. Demikian firman Tuhan. Sebab itu baiklah kita waspada supaya jangan ada seorang di antara kamu yang dianggap ketinggalan.
sekalipun janji akan masuk ke dalam perhentiannya masih berlaku. Karena kepada kita diberitakan juga kabar kesukaan sama seperti kepada mereka, tetapi firman pemberitaan itu tidak berguna bagi mereka karena tidak bertumbuh bersama-sama oleh iman dengan mereka yang mendengarnya. Sebab kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian seperti yang ia katakan. Sehingga aku bersumpah dalam murkaku, mereka tak akan masuk ke tempat perhentianku, sekalipun pekerjaannya sudah selesai sejak dunia dijadikan. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan menjanjikan satu tempat perhentian untuk bangsa Israel. Ketika mereka dilepaskan dari perbudakan Mesir, mereka dibawa Tuhan untuk menduduki tanah Kanaan, di mana mereka bisa berhenti, mereka bisa rest karena mereka memiliki tanah pusakanya sendiri. Bapak Ibu, tetapi dengan janji Tuhan itu, bukan begitu saja akhirnya bangsa Israel ini menempati tanah perjanjian, tapi mereka harus terus mengikut Tuhan. Makanya dikatakan ayat 1 dikatakan, baiklah kita waspada, jangan sampai ketinggalan. Karena kalau kita enggak waspada, kita akan ketinggalan dan enggak masuk dalam perhentian. Perjalanan umat Israel dari Mesir menuju ke tanah Kanaan ini seperti perjalanan rohani kita. Ketika kita dilepaskan, kita diampuni dosa kita, ya berbicara kita dilepaskan dari Mesir, kita harus berjalan mengikut Yesus supaya apa? Supaya kita sampai di tempat perhentian, ya, entering God's rest. Kita masuk dalam perhentiannya. Tetapi kalau kita enggak waspada, dikatakan kalau kita enggak bertumbuh bersama-sama di dalam iman, kita enggak akan masuk. Sebab ayat 3, kita yang beriman akan masuk ke tempat perhentian. Kenapa bangsa Israel banyak yang tidak masuk ke tempat perhentian, ke tanah Kanaan? Karena enggak taat. Ibrani 4 ayat 6 dikatakan, jadi sudah jelas bahwa ada sejumlah orang akan masuk ke tempat perhentian itu, sedangkan mereka yang kepadanya lebih dahulu diberitakan kabar kesukaan itu tidak masuk karena ketidaktaatan mereka. Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Israel ketika dibawa Tuhan keluar dari Mesir, dari perbudakan, banyak yang enggak taat. Banyak yang enggak taat. Mereka menggerutu, mereka bersungut-sungut. Bapak Ibu yang terkasih, ketika mereka enggak taat, kita tahu, kita baca di Alkitab bahwa mereka yang masuk ke tanah perjanjian sesungguhnya dari orang-orang yang keluar dari Mesir hanya 2 orang, yaitu Yosua dan Kaleb. Bapak Ibu yang terkasih, kita lanjut ayat 8 di Ibrani 4. Kita mau lihat bahwa perhentian Tuhan yang sesungguhnya itu apa. Ayat 8 dikatakan, sebab andai kata Yosua telah membawa mereka masuk ke tempat perhentian, pasti Allah tidak akan berkata-kata kemudian tentang suatu hari lain. Jadi masih tersedia suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Sebab barang siapa telah masuk ke tempat perhentiannya, ia sendiri telah berhenti dari segala pekerjaannya, sama seperti Allah berhenti dari pekerjaannya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Yosua ini sudah membawa umat Israel masuk ke tempat perhentian, Tuhan tuh masih berkata bahwa ada suatu hari perhentian, hari ke-7 bagi umat Allah. Bapak Ibu yang terkasih, ketika Tuhan menciptakan dunia ini, ya, dan segala isinya, Tuhan bekerja di hari pertama sampai dengan ke-6. Ke-6 menciptakan manusia. Hari ke-7 Tuhan rest. Dia berhenti dari segala pekerjaannya. Dan Tuhan juga mendidik bangsa Israel, memberikan hukum ketika mereka ada di padang gurun, dituntun oleh Tuhan. Juga diberi hukum bahwa 6 hari kerja, hari ke-7 Sabat, rest. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Bahwa hari ke-7 ada perhentian. Buat Tuhan 1 hari adalah 1000 tahun. Dan kita harus tahu bahwa kita ini sudah di hari yang ke-6,
di akhir hari yang keenam. Jadi kita harusnya tinggal melangkah masuk ke tempat perhentian Tuhan kalau kita taat. Tempat perhentian Tuhan adalah itu yang kita mau nanti. Kita mau masuk entering God's rest, yaitu kerajaan 1000 tahun. Di kerajaan 1000 tahun benar-benar roh, jiwa, tubuh kita bisa rest. Tidak ada kejahatan, tidak ada teroris, tidak ada sakit penyakit. Orang yang mau berbuat jahat baru timbul dalam hati aja sudah mati. Di kerajaan 1000 tahun, Tuhan Yesus menjadi raja di atas segala raja. Bapak Ibu yang terkasih, rindukan itu tempat perhentian kerajaan 1000 tahun. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu mau masuk dalam perhentiannya? Mau? Halo? Kalau Bapak Ibu mau, dikatakan di ayat 11 Ibrani 4. Karena itu baiklah kita berusaha untuk masuk ke dalam perhentian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Bapak Ibu, kalau kita mau masuk ke tempat perhentian Tuhan, dikatakan kita harus berusaha. Ya, berusaha di sini artinya adalah berusaha keras, melakukannya dengan rajin dan tekun. Melakukannya dengan rajin dan tekun. Nah, ini yang harus kita lakukan hari-hari ini. Kita ini sudah diampuni dosa kita dan kita sedang berjalan untuk mengikut Yesus. Masuk dalam tempat perhentiannya. Kita harus terus berusaha keras untuk apa? Untuk menaati Dia. Karena kalau enggak taat, jangan harap kita bisa masuk ke tempat perhentiannya. Kita bisa rest, enggak. Kita harus taat supaya kita bisa masuk tempat perhentiannya. Kenapa Bapak Ibu? Karena untuk masuk tempat perhentian Allah itu enggak otomatis. Ya, enggak otomatis kita percaya langsung masuk karena kita masih hidup. Nah, di dalam hidup inilah kita harus terus berusaha dengan rajin dan tekun untuk apa? Menaati Dia. Amin Bapak Ibu. Makanya enggak bosan-bosan ya, setiap khotbah yang ada selalu menekankan apa? Baca Alkitab, renungkan, lakukan, taati perintah Tuhan. Itu terus yang kita dengungkan. Kenapa? Karena itu yang penting. Kita terus mengingatkan umat Tuhan supaya kita taat. Kita hanya bisa mengingatkan dan berdoa. Tapi untuk masuk ke perhentiannya, itu harus jemaat harus mengusahakan sendiri. Ke surga enggak gandeng-gandengan, enggak bisa. Pribadi, lepas pribadi. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu tujuan khotbah adalah kita mau berusaha untuk taat supaya masuk tempat perhentiannya. Bapak Ibu yang terkasih, bangsa Israel ketika mereka keluar dari Mesir, Keluaran 12 ayat 37 dikatakan bahwa yang berangkat itu 600.000 orang laki-laki berjalan kaki, tidak termasuk anak-anak. Belum termasuk anak-anak dan wanita yang pasti. Kira-kira mungkin 2 juta lebih mereka keluar dari Mesir. Tapi yang masuk ke tempat perhentian ke tanah Kanaan hanya 2 orang. Ini berbicara apa Bapak Ibu? Kita harus beware. Jumlah orang Kristen banyak. Orang yang mengaku percaya kepada Tuhan Yesus banyak. Tapi nanti yang sungguh-sungguh bisa masuk tempat perhentiannya berapa? Kita enggak tahu. Tetapi hanya orang-orang yang mau taat. Yang mau berusaha dengan rajin dan tekun. Amin Bapak Ibu. Oleh karena itu Bapak Ibu, kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb. Bagaimana mereka dari jutaan orang Israel yang keluar dari Mesir. Hanya mereka berdua yang masuk ke tanah Kanaan. Kita mau belajar dari 2 tokoh ini. Kita baca Bilangan 32 ayat 11 sampai dengan 12. Demikian firman Tuhan.
bahwasanya orang-orang yang telah berjalan dari Mesir yang berumur 20 tahun ke atas tidak akan melihat negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Oleh karena mereka tidak mengikut aku dengan sepenuh hatinya. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun. Sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah ini Bapak Ibu, kunci kita bisa masuk ke tempat perhentian Tuhan adalah ketika kita mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Yosua terbukti dia bisa masuk. Dikatakan Ulangan 31 ayat 7 dikatakan sebab Musa berkata pada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hatimu sebab engkau akan masuk bersama-sama dengan bangsa ini ke negeri yang dijanjikan Tuhan dengan sumpah kepada nenek moyang mereka untuk memberikannya kepada mereka dan engkau akan memimpin mereka sampai mereka memilikinya. Bapak Ibu yang terkasih, Yosua enggak hanya dia bisa masuk ke tanah perjanjian, tetapi dia yang memimpin bangsa Israel. Selanjutnya ya anak cucu dari orang-orang yang keluar dari Mesir. Orang-orang yang keluar dari Mesir semuanya mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb dan anak cucu orang-orang itu. Ya, Yosua memimpin bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan. Kalau kita lihat siapa Yosua, dia hanya abdi Musa. Dia seorang hamba, tapi dia punya kesempatan yang luar biasa jadi pemimpin bangsa Israel, bangsa yang besar. Masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Ini satu prestasi yang luar biasa. Kenapa? Karena dia taat sepenuh kepada Tuhan. Kaleb ini ketika dia masuk ke tanah Kanaan mendapat rest telah berumur 85 tahun. Yosua 14 ayat 11 dikatakan, pada waktu ini aku masih sama kuat seperti pada waktu aku disuruh Musa. Seperti kekuatanku pada waktu itu, demikianlah kekuatanku sekarang untuk berperang dan untuk keluar masuk. Wow. Kaleb, dia enggak hanya bisa masuk ke tanah perjanjian, tapi dikatakan, kekuatanku masih sama ketika aku berumur 40 tahun. Wow. Dan aku masih sanggup berperang untuk mengalahkan orang-orang yang menduduki Hebron. Karena dia mendapat jatahnya di Hebron. Bapak Ibu yang terkasih, mereka berdua jadi orang yang luar biasa. Karena mereka taat sepenuh kepada Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih, taat itu penting. Sangat penting. Minggu lalu ketika Bapak Gembala menyampaikan firman Tuhan, saya dapat satu ayat yang luar biasa yang terus terngiang-ngiang sepanjang minggu ini. Yaitu di Mazmur 40 ayat 9. Itu Daud berkata begini, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Torat-Mu ada dalam dadaku. Bapak Ibu, ayat ini ketika saya renungkan, Daud itu luar biasa. Dia bisa bilang, aku suka melakukan kehendak-Mu. Bapak Ibu, melakukan kehendak Tuhan enak enggak? Suka enggak Bapak Ibu? Kalau Bapak Ibu disakiti, dirugikan, difitnah, terus kehendak Tuhan berkata apa? Ampuni, kasihi musuhmu. Bisa bilang, aku suka melakukan kehendak Tuhan. Aku suka mengampuni. Aku suka mengasihi musuhku. Bisa Bapak Ibu? Halo? Luar biasa Daud ini. Ketika Bapak Ibu, ketika saya jengkel sama pengemudi angkot aja karena mereka tuh berhenti nurunin penumpang, cari penumpang tanpa minggir sehingga menghalangi jalan saya. Ketika saya lagi jengkel, Tuhan berkata apa? Berkati dia. Aduh, saya tuh doa memberkati sopir angkot itu sama jengkel. Sama jengkel. Tuhan berkati dia, rasanya enggak rela doain untuk memberkati orang yang menjengkelkan.
Bapak Ibu, ketika saya teringat itu, sedangkan Daud berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu. Ini benar-benar membuat saya, iya ya, Daud itu luar biasa. Daud itu dahsyat. Aku mau belajar satu kali ketika aku harus mengampuni, harus mengasihi musuh. Harus tetap baik dengan orang yang jahat. Aku akan berkata, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Tuhan. Amin Bapak Ibu. Bapak Ibu, kita mau belajar dari Yosua dan Kaleb. Ya, kita baca Bilangan 32 ayat 12 dikatakan. Kecuali Kaleb bin Yefune orang Kenas itu dan Yosua bin Nun, sebab keduanya mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Nah ini, kita mau belajar dari mereka karena mereka berhasil sampai ke tempat perjanjian. Apa yang dilakukan? Yang pertama yang mereka lakukan adalah mereka pegang janji Tuhan. Mereka pegang janji Tuhan. Sekalipun di sekitar tidak mendukung, sekalipun apa yang mereka melihat sepertinya bertolak belakang, tapi mereka tetap terus pegang janji Tuhan. Bapak Ibu, ketika Musa memimpin bangsa Israel mau masuk, ini sudah mau masuk tanah Kanaan. Musa mengutus 12 orang pengintai, tiap suku Israel 1 orang utusan. Di antaranya adalah Yosua dan Kaleb. Mereka diutus masuk untuk mengintai tanah Kanaan. Dan ketika mereka mengintai, mereka membawa pulang kabar, 10 pengintai membawa kabar busuk. Memang bagus, memang tanah itu berlimpah susu dan madu. Luar biasa tanah itu. Tapi kita enggak mungkin ke sana, penduduknya medeni. Penduduknya raksasa, kita enggak mungkin bisa mengalahkan. Tapi yang luar biasa apa yang dikatakan oleh 2 orang ini, Bilangan 14 ayat 8 dikatakan. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Yosua dan Kaleb berbeda dengan 10 pengintai yang lain. Mereka tetap pegang janji Tuhan. Janji Tuhan adalah memberikan tanah perjanjiannya akan menjadi milik pusaka Israel. Tanah perjanjian berbicara perhentian. Mereka sudah dilepaskan dari perbudakan dan mereka sedang dibawa masuk ke tanah perjanjian. Janji Tuhan dipegang sama Kaleb, sama Yosua. Mereka tidak meragukan, mereka percaya janji Tuhan itu yang akan digenapi. Bapak Ibu yang terkasih, buat Tuhan tidak ada halangan untuk Dia melakukan janjinya. Asal kita pada posisi yang benar. Dia terlampau sanggup, enggak ada halangan sekalipun mau penduduknya raksasa. Buat Tuhan adalah perkara kecil. Dia pasti sanggup untuk menepati janjinya. Dia adalah Allah, pribadi Allah yang setia dan penuh kuasa. Tuhan gak pernah berdusta, gak seperti manusia. Kalau Dia berjanji, Dia pasti menepati. Tidak ada yang bisa menghalangi Dia menepati janjinya. Kaleb dan Yosua pegang itu. Tetapi 10 pengintai yang lain tidak pegang janji Tuhan. Mereka berpikir, aduh masalahnya nih yang harus dihadapi ini mengerikan. Wah, mereka langsung lepaskan janji Tuhan. Balik ke Mesir, ayo kita angkat satu pemimpin, kita mau pulang ke Mesir. Di Mesir lebih enak. Mereka marah sama Musa, sama Harun. Mereka marah. Kamu membawa kami ke sini hanya untuk supaya mayat kami bergelimpangan di padang gurun. Wah, luar biasa. Mereka memberontak dari Tuhan. Mereka enggak bisa pegang janji Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, Yosua dan Kaleb dengan sepenuh hati mempercayai Tuhan. Mereka mempercayai Tuhan sepenuhnya. Bapak Ibu, lawan dari sepenuhnya adalah setengah.
sepenuh hati, setengah hati. Ya Bapak Ibu. Apa yang membuat bangsa Israel itu kemudian setengah hati? Kenapa? Karena ada timbul kekhawatiran, timbul ketakutan, timbul keraguan. Ketika mereka melihat, wah orang-orangnya raksasa, kota-kotanya besar, berbenteng kuat. Gimana kita bisa mau menyerang? Siapa kita? Kita tuh seperti belalang di hadapan mereka. Khawatir, takut, ragu, mulai menggerus kepercayaan mereka. Mereka jadi setengah hati, enggak sepenuhnya lagi mempercayai Tuhan. Mereka berpikir bahwa masalah yang di hadapan itu besar. Mereka enggak tahu bahwa Tuhannya lebih besar. Mereka enggak punya iman seperti beda dengan Yosua dan Kaleb. Yosua dan Kaleb tahu bahwa yang dihadapi adalah raksasa. Tetapi mereka tahu juga bahwa mereka datang ini dengan nama Tuhan Allah Israel yang hidup. Seperti Daud Bapak Ibu. Ketika Daud menghadapi Goliat raksasa yang tingginya hampir 2 kalinya dia. Tinggi besar dengan perlengkapan perang yang lengkap. Daud bilang apa? Kamu mendatangi aku dengan pedang dan tombak. Aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan Allah Israel. Yosua dan Kaleb dengan sepenuh hati. Mereka tetap mempercayai Tuhan sanggup tolong mereka. Mereka percaya bahwa mereka pasti menduduki tanah itu karena Tuhan sudah janjikan. Bilangan 13 ayat 30 berkata, namun Kaleb menyuruh mereka yang ada di hadapan Musa itu untuk diam. Jadi 10 pengintai itu pada ngomong, gak bisa Musa, gini-gini. Pokoknya yang jelek-jelek, yang menakutkan, yang mengkhawatirkan mereka sebarkan itu. Sehingga bangsa Israel langsung bersungut-sungut. Kemudian Kaleb berkata apa di ayat 30 bilangan 13. Namun Kaleb menyuruh mereka yang ada di hadapan Musa itu diam. Diam. Lalu Kaleb berkata, kita harus pergi ke sana dan menduduki negeri itu sebab kita akan sanggup mengalahkan negeri itu. Ini yang dikatakan Kaleb. Kita harus pergi ke sana. Kita pasti sanggup mengalahkan mereka. Kaleb tahu kita punya Tuhan yang besar. Tuhan Allah Israel yang hidup. Bapak Ibu, bangsa Israel lainnya ketika mereka ketakutan mereka lupa. Ketika mereka keluar dari Mesir aja Tuhan buat begitu banyak mujizat. Mereka lupa sepanjang mereka berjalan di padang gurun tangan Tuhan terus menyertai. Mereka minta daging, kirim daging. Dengan cara Tuhan yang luar biasa mereka lupa. Tapi Kaleb dan Yosua enggak pernah lupa. Tangan Tuhan yang luar biasa yang menyertai mereka. Bilangan 14 ayat 6 dikatakan, tetapi Yosua bin Nun dan Kaleb bin Yefune yang termasuk orang-orang yang telah mengintai negeri itu mengoyakkan pakaiannya. Mereka mengoyakkan pakaiannya ketika mereka mendengar bangsa Israel mulai bersungut-sungut. Dan berkata kepada segenap umat Israel, negeri yang kami lalui untuk diintai itu adalah luar biasa baiknya. Jika Tuhan berkenan kepada kita, maka Ia akan membawa kita masuk ke negeri itu. Dan akan memberikannya kepada kita suatu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Ayat 9. Hanya janganlah memberontak kepada Tuhan. Dan janganlah takut kepada bangsa negeri itu. Sebab mereka akan kita telan habis. Yang melindungi mereka sudah meninggalkan mereka. Sedang Tuhan menyertai kita. Janganlah takut kepada mereka. Bapak Ibu yang terkasih, itu yang diucapkan oleh Kaleb dan Yosua. Mereka percaya bahwa Allah itu menyertai. Jadi mereka pasti akan menang mengalahkan orang-orang raksasa itu. Mereka pasti akan menang menduduki kota-kota yang berkubu itu. Bapak Ibu yang terkasih, bisakah kita mempercayai Tuhan sepenuh hati? Mempercayai Tuhan sepenuhnya seperti yang
dikerjakan oleh Kaleb dan Yosua. Seringkali ketika kita mengalami sakit aja ya, kadang ada orang divonis dokter sakit, entah kanker, entah apa. Ketika mereka berusaha ke dokter, dokter angkat tangan. Mereka bisa-bisanya justru pergi ke dukun. Mereka nggak bisa mempercayai Tuhan sepenuhnya. Malah ke dukun. Dukun tuh nggak bisa nyembuhin Bapak Ibu. Hanya mindahin penyakit. Kayaknya sembuh. Nanti next penyakitnya pindah. Kita harus lebih mempercayai Tuhan. Percayakan segala sesuatunya ke tangan Tuhan. Jangan ke yang lain. Tuhan Allah kita Allah yang cemburu. Kalau kita mempercayai yang lain, Tuhan akan lepas tangan. Terserah. Mari Bapak Ibu, belajar mempercayai Tuhan sepenuh. Dia tahu apa yang kita alami. Dan dia pasti sanggup untuk tolong. Amin Bapak Ibu. Tuhan pasti sanggup. Mungkin hari-hari ini kita mengalami banyak masalah. Mungkin hari-hari ini kita mengalami kesulitan. Entah di dalam pekerjaan, entah di dalam keuangan. Mari Bapak Ibu, engkau punya Tuhan yang bisa dipercaya. Janji Tuhan berkata apa? Bahwa orang benar gak akan meminta-minta. Berkat ada di atas kepala orang benar. Cari dulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Semua apa yang kita butuhkan. Dia bertanggung jawab. So jangan takut. Amin Bapak Ibu. Percayai dia sepenuhnya, jangan mengandalkan orang lain. Itu yang kedua. Yang ketiga, taat. Ketaatan adalah wujud bahwa kita mengikut Tuhan sepenuh hati. Bapak Ibu yang terkasih, sering kita berkata, Tuhan aku mau mengikut Engkau sepenuh hati. Itu komitmen kita ada di dalam hati. Tapi wujudnya adalah kita taat perintahnya. Itu bukti bahwa kita percaya dia sepenuhnya. Taat. Ketika Tuhan perintahkan apa seperti Daud. Daud dikatakan dia adalah Tuhan berkata, aku telah menemukan orang yang berkenan di hatiku. Daud ini berkenan di hati Tuhan. Bukan berarti Daud gak bisa berbuat dosa, dia manusia biasa Bapak Ibu. Tapi dia itu mempercayai Tuhan sepenuh hati. Dia pernah berdosa, berzina, membunuh, itu bukan gak main-main. Tapi yang luar biasa ketika firman Tuhan, ketika Nabi Tuhan menegur, dia langsung bertobat. Ini loh kuncinya. Kita bisa jatuh dalam dosa. Tapi kalau ditegur bertobat, jangan ngamuk. Amin Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu, kita mau belajar taat. Mengikut Tuhan dengan setia. Percayalah kalau kita taat, jiwa kita bisa rest. Kalau kita taat, kita akan mendapatkan seperti yang Yosua Kaleb dapatkan. Mereka dapatkan tanah perjanjian. Kaleb mendapatkan tanah terbaik di Hebron. Itu luar biasa. Yosua juga mendapatkan. Dia menjadi pemimpin bangsa Israel yang disegani. Menjadi perantara antara bangsa Israel, menjadi panglimanya. Yang memimpin. Keren sekali Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka taat. Karena mereka pegang janji Tuhan. Karena mereka mempercayai Tuhan sepenuh hati, enggak setengah hati. Dan karena mereka taat, itulah bentuk dari mereka mengikut Tuhan dengan sepenuh hati. Bapak Ibu percaya kalau kita mau taat sama Tuhan, berkat luar biasa akan jadi bagian kita. Berkat enggak cuma berbicara materi, tapi berkat damai sejahtera, sukacita itu limpah. Hal kecil aja ketika kita taat sama Tuhan, kita mau mengampuni aja Bapak Ibu. Percayalah, wah ada berkat rohani yang luar biasa. Ada sukacita. Ketika saya bergumul, ketika saya disakiti dan bergumul untuk mengampuni Bapak Ibu.
Tapi ketika saya memutuskan mengampuni dan ketika Tuhan memampukan, wow, rasanya itu ada ketenangan, ada rest yang tadi saya bilang jiwanya itu rest. Rasanya nikmat sekali. Rasanya nikmat, enggak ada gelisah, enggak ada sakit hati. Wah, hidup itu jadi luar biasa. Amin Bapak Ibu mau bahagia, taat perintah Tuhan. Amin. Kita akan datang kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu, kita mau menyembah Tuhan, kita mau katakan kepada Tuhan bahwa mengikut Engkau Yesus, itulah kesukaan hatiku. Mari kita mau belajar dari Kaleb dan Yosua, bagaimana mereka mengikut Tuhan sepenuh hati. Dan berkat luar biasa Tuhan berikan ketika mereka sampai di tanah Kanaan. Mereka bisa rest. Karena anugerah-Mu hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Bawa hatiku, penyembahanku, ku semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hari ini ada, bukan karena kuatku, namun karena Roh-Mu. Ku bawa hatiku, penyembahanku, semakin berkurang, Yesus semakin bertambah. Katakan mengikut Yesus. Mengikut Yesus, itulah kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus,
kesukaan hatiku. Ku lepas semua aku untuk mengenal kehendaknya di hidupku. Mengiring Yesus, itulah kekuatan hidupku. Ku yakin anugerahnya mampu jadikanku hamba yang berkenan selalu. Hamba yang berkenan selalu. Jadikanku hamba yang berkenan selalu. Jadikan kami harapanmu. ya Tuhan. Tuhan, jadikan kami hamba yang berkenan di hadapan-Mu Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk mengikut Engkau Tuhan. Berikan kami kemampuan untuk terus kami mau pegang janji-Mu Tuhan. Kami mau pegang setiap perkataan janji-Mu. Kami mau mempercayai Engkau sepenuh hati kami Tuhan. Dan kami mau wujudkan dengan kami mau taat buat setiap perintah-Mu. Apapun yang kami alami, situasi apapun. Kami mau belajar taat kepada kehendak-Mu Tuhan. Kami mau dengan sukacita, kami berkata bahwa mengikut Engkau Yesus itulah kesukaan hatiku. Kami mau berkata seperti Daud, aku suka melakukan kehendak-Mu ya Allah. Taurat-Mu ada di dadaku, di dalamku. Tuhan, mampukan kami Tuhan, untuk terus kami taat. Sehingga kami boleh masuk dalam perhentian-Mu. Kami boleh masuk dalam perhentian-Mu. Roh kami bisa rest. Jiwa kami bisa rest. Tubuh kami bisa rest. Kami bisa menikmati kenikmatan yang Kau janjikan Tuhan. Kami boleh terhitung menjadi orang-orang yang sampai di tujuan seperti Yosua dan Kaleb. Karena mereka mengikut Engkau dengan sepenuh hati. Terima kasih Tuhan Roh Kudus, jamin kami Roh Kudus. Tuhan berkati umat-Mu dimanapun mereka berada saat ini. Engkau yang tahu setiap pergumulan mereka. Tuhan, jamah yang sakit disembuhkan. Yang berbeban berat Kau berikan kelegaan. Yang sedang dalam kebutuhan Engkau buka jalan. Engkau Allah pemelihara. Engkau enggak pernah meninggalkan umat-Mu Tuhan. Mampukan setiap umat-Mu yang mengikuti ibadah ini belajar taat kepada Engkau. Sehingga jaminan janji itu digenapi boleh terjadi dalam kehidupan setiap kami. Terima kasih Bapa. Dan saat ini kami mau terima berkat damai sejahtera yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan yang intim dengan Roh Kudus senantiasa menyertai dari sekarang sampai Maranatha Tuhan datang kembali. Semua yang percaya berkata, amin.
Kau beri kekuatan dan beri penghiburan saat tak seorang pun dapat ku